kita berjumpa lagi pada video tutorial kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan beberapa fitur-fitur penting dalam platform e-learning kesayangan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yaitu adalah laman belajar.usd.ac.id. Perlu teman-teman ketahui, situs moodlebelajar.usd.ac.id ini dikendalikan langsung oleh adminnya, yaitu adalah PPIP, Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. PPIP terus mengendalikan berbagai macam aktivitas yang tersedia di dalam platform moodlebelajar.usd.ac.id. Nah, bagaimana cara masuk dan juga melakukan atau melaksanakan aktivitas di LMS kita ini? Di browser Anda, kalau menggunakan Safari atau Mozilla atau Google Chrome, Anda tinggal mengetikkan belajar.usd.ac.id, maka Anda akan langsung terkoneksi ke laman berikut ini. Ini adalah tampilan beranda dari LMS belajar.usd.ac.id. Saya perkenalkan sedikit terlebih dahulu mengenai apa saja yang bisa kita lihat di beranda ini. Di sini tersedia ada buku panduan untuk dosen. Untuk teman-teman nanti bisa mengakses yang bagian buku panduan mahasiswa. Ini bisa diklik. Ketika diklik maka akan tersambung ke dalam salah satu tautan. Di sana terdiri atas satu dokumen PDF yang berisi secara lengkap bagaimana panduan untuk mahasiswa melaksanakan aktivitas perkuliahan menggunakan Moodle belajar.usd.ac.id. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya sendiri ya. Dan sekarang saya berlanjut. Di sini juga ada beberapa video tutorial belajar. Bisa nanti teman-teman cek kira-kira video apa yang ingin dicari dan ingin lebih banyak dipelajari ya. Dan perlu diketahui video ini sudah dibuat oleh PPIP, terkoneksi langsung dengan YouTube, namun dengan akses terbatas. Kita lanjut berikutnya. Di sini juga ada frequently asked question. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan oleh orang dan sudah dijawab juga oleh admin. Namun apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh juga nanti menghubungi PPIP langsung ya di kontak yang sudah disediakan. Nah, kontaknya ada di mana? Di bawah sini teman-teman. Di sini ada alamat web atau lamannya PPIP. Bisa juga ditelepon langsung ke nomor ekstensi yang tersedia di sini, atau bisa juga mengirimkan surel ke belajar@usd.ac.id. Begitu ya teman-teman, kurang lebih informasi mengenai bagaimana cara kontak dengan PPIP. Dan sekarang saya akan berlanjut ke bagian bawah ini. Di sini teman-teman bisa menemukan banyak sekali mata kuliah yang termuat di dalam masing-masing prodi ya. Jadi misalnya pada tahun 2020 ini, atau lebih tepatnya di semester Gasal 2020-2021 yang berlangsung mulai 31 Agustus hingga 4 Desember 2020 nanti. Di sini sudah tersedia berbagai macam mata kuliah yang telah ditawarkan oleh masing-masing program studi di Universitas Sanata Dharma. Nah, kali ini saya akan membahas langsung khusus untuk program studi pendidikan kimia ya, atau PKIM. Di sini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada angka 43, berarti ada 43 mata kuliah yang ditawarkan, tapi jumlah ini juga bisa berubah ya teman-teman, yang memungkinkan saja ada yang bertambah karena ada nanti yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh teman-teman mulai dari semester 2. Setiap orang mungkin bisa beda-beda mata kuliah pilihannya, dan otomatis makin banyak mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa PKIM, maka jumlah daftar dari mata kuliah yang ada di link ini akan semakin banyak. Nah, sekarang kita lihat bersama apa yang disediakan di dalam link ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak sekali
link atau tautan masing-masing mata kuliah beserta dengan nama dosennya. Bahkan ada beberapa dosen yang sudah memasang foto ya di profilnya. Ini ada beberapa mata kuliah. Kita bisa lihat. Nah, ini seperti di Pekim. Ada mata kuliah seperti nanoteknologi dalam kimia. Ada juga misalnya mata kuliah komputasi kimia. Ada juga misalnya toksikologi lingkungan. Ada juga mata kuliah seminar pendidikan kimia. Ini adalah beberapa mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen dari Pekim. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ini bisa diklik langsung sehingga teman-teman bisa mencari sendiri ya mata kuliah yang teman-teman akan lalui di semester 1 ini ya. Seperti misalnya dasar-dasar ilmu kimia. Lalu nanti juga ada fisika untuk kimia, matematika untuk kimia, dan lain-lain ya. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengaksesnya sendiri. Sekarang saya ingin kembali ke halaman beranda. Ya, sekarang saatnya kita memasuki atau login. Nah, cara untuk loginnya, teman-teman membutuhkan username dan juga password. Untuk mengisi data username dan password ini bisa diisi sesuai dengan data yang teman-teman masukkan juga di SIA mahasiswa. Teman-teman pasti sudah tahu ya mengenai SIA, Sistem Informasi Akademik. Jadi tinggal dimasukkan saja username-nya di sini. Saya akan coba masukkan. Lalu jangan lupa juga masukkan password-nya. Oke, setelah sudah selesai kita memasukkan username dan password, kita klik login dan kita langsung akan tersambung ke bagian fitur dari belajar.uss.ac.id untuk setiap mahasiswa ya. Jadi misalnya seperti ini tampilan awalnya. Nanti ada NIM-nya, ada NIM kalian, ada nama kalian. Dan di sini adalah daftar dari mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali mata kuliah yang tersedia di sini. Tinggal diklik saja mana yang ingin dilihat. Dan kalau teman-teman perhatikan ada warna yang berbeda ya di tampilannya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang dia abu-abu, ada juga yang masih merah ya. Nah, ini perbedaannya apa? Jadi kalau nanti teman-teman sudah baru ya, ini ceritanya kalau teman-teman baru akan mengikuti perkuliahan perdana, maka teman-teman nanti akan mulai dengan yang warna merah ya. Warna merah itu artinya mata kuliah itu sedang ditawarkan atau sedang berlangsung di semester yang sedang berjalan. Ini artinya mata kuliahnya berlangsung di Pekim. 2 Romawi ini artinya genap, semester genap ya. Kalau nanti ketemu 1 itu artinya semester ganjil. Lalu 2019-2020 ini menunjukkan tahun akademiknya. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini menunjukkan mata kuliah yang sudah berlalu atau yang sudah lewat di semester sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa mengaksesnya begitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih perkenalan dari apa perbedaan dari warna abu-abu dan merah tadi ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan presensi daring ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam pembelajaran, dalam perkuliahan kita harus melaksanakan atau mendata kehadiran dari setiap mahasiswa. Karena kalau kehadirannya kurang dari 25%, mohon maaf maksud saya kehadirannya lebih dari
ketidakhadirannya lebih dari 25%, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi melanjutkan perkuliahan itu atau sudah jelas dipastikan tidak lulus di mata kuliah itu. Jadi mohon pastikan teman-teman harus selalu sehat, selalu fit sehingga bisa terus hadir 100% untuk mengikuti perkuliahan yang berlangsung di prodi Pekim ya, ataupun mengikuti prodi lain nanti di semester-semester berikutnya. Oke. Nah, sekarang saya mau mencontohkan bagaimana cara melihat lebih dalam mengenai mata kuliah yang ditawarkan. Misalnya saya klik salah satu mata kuliah berikut. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu mata kuliah yang misalnya sedang diambil oleh teman-teman sekalian. Jadi misalnya di sini ada namanya mata kuliah kimia koordinasi. Ini adalah nama mata kuliahnya. A ini menunjukkan kode kelas. Kalau yang sebelah kanan ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini menunjukkan prodi. Ini adalah kode semesternya, Romawi 2 genap, dan ini adalah tahun akademiknya. Pada umumnya di setiap awal perkuliahan, para dosen itu selalu melakukan yang namanya kontrak perkuliahan dan pengantar terhadap mata kuliah tersebut. Nah, kontrak perkuliahan ini adalah kontrak yang disepakati oleh dosen dan mahasiswanya terkait dengan mata kuliah ya. Di situ biasanya disampaikan mengenai apa, bagaimana deskripsi dengan mata kuliahnya, berapa bobotnya, tujuannya apa, capaian pembelajarannya, lalu tata tertibnya bagaimana, segala seluk-beluknya semua diatur dalam kontrak perkuliahan tersebut ya. Jadi biasanya dosen sudah mengupload apa saja yang dibutuhkan di perkuliahan itu ya. Lalu juga biasanya dosen memberitahu agenda perkuliahan selama 1 semester itu ya. Jadi apa saja topik-topik kuliahnya, lalu misalnya ada UTS, lalu UAS ya, itu semuanya tersedia di sana begitu ya. Jadi ini kurang lebih yang disampaikan. Lalu presensi ya. Nah, teman-teman pastinya di setiap minggu nanti kalau sudah kuliah akan melakukan yang namanya presensi daring ya. Ini bisa online dimanapun berada ya, dimanapun kalian berada. Dan untuk perdana ya, atau untuk pertama kalinya, maka biasanya dosen sudah memberikan petunjuk ya bagaimana cara melakukan presensi daring ya. Di sini nanti bisa kita mengklik link atau tautan presensi daring, berarti yang ini. Lalu nanti kita akan memilih kode P atau presence. Jangan lupa nanti setelah kita pilih, nanti kita harus klik save. Maka otomatis teman-teman sudah terdaftar hadir di mata kuliah pada hari tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita coba. Kita klik dulu link presensi daring. Maka teman-teman akan tersambung di bagian presensi ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa teman-teman itu punya batas waktu juga untuk melakukan presensi daring. Jadi bukan berarti mata kuliahnya 2 SKS ya, kurang lebih 100 menit. Selama rentang waktu 100 menit itu teman-teman diberi kesempatan presensi daring. Tidak seperti itu ya, tetapi setiap dosen itu punya kebijakan, ada yang 15-20 menit. Makanya mohon betul-betul diperhatikan mengenai rentang waktu ya dari presensi daring tersebut ya. Jangan sampai Anda melewati batas maksimumnya karena nanti teman-teman malah dihitung alfa ya, tidak hadir. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini ada sebelah kanan ini ada tulisan submit attendance. Kita klik link ini. Nah, di sini ketika kita klik, maka di sini ada beberapa pilihan ya. Ada present itu ini adalah hadir. Lalu ada late, ini terlambat. Ada juga excuse, ini izin, tapi biasanya jarang ya. Biasanya pun kalau ada izin harus betul-betul konfirmasi dan ada surat yang betul-betul menyatakan bahwa kalian benar-benar izin kepada dosen pengampu pada hari tersebut. Sedangkan absen ini artinya adalah alfa atau tidak hadir ya. Maka langsung saja kita klik present, ini artinya kita sudah hadir atau kalian sudah hadir, dan langsung kita save. Oke,
Kalau sudah ada tulisan seperti ini, ya, ini menandakan bahwa kalian sudah terekam hadir, ya, di dalam perkuliahan pada hari ini, pada kuliah hari ini, begitu ya. Artinya kalian sudah sukses melaksanakan presensi daring pada hari ini atau hari tersebut di mana kalian kuliah. Begitu ya, teman-teman. Mudah ya untuk melakukan presensi secara mandiri. Nanti bisa kalian coba ya, lakukan di setiap pertemuan, di setiap kuliah, begitu. Baiklah teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang presensi daring, selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara teman-teman nanti mengunggah atau mengupload tugas ya. Jadi nanti sembari kuliah, teman-teman pasti akan mendapatkan atau diberikan tugas oleh dosen pengampu ya. Tugasnya macam-macam ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah tugas dalam bentuk tertulis. Jadi harus mengirimkan file dalam bentuk Word atau mungkin dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PDF ya, tergantung dari kesepakatan dengan dosen pengampu. Nah, misalnya saya beri contoh ya, pada pertemuan kedua sudah diberikan tugas, maka ketika ada perintah dari dosen pengampu untuk mengupload tugas di Moodle Belajar, maka kalian harus segera mengecek Moodle Belajar ini. Pastikan link ini memang tersedia di dalam akun kalian, di dalam mata kuliah ini ya maksudnya. Kalian klik mengenai di bagian link tugas ini. Nah, di sini sudah berisi informasi bagaimana keterangan ya. Dalam bentuk apa file itu harus diupload, apakah dalam bentuk doc atau Word ya, atau PDF, dan juga nanti ada keterangan juga paling lambat waktu pengiriman itu kapan. Jadi betul-betul harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai terlambat. Karena kalau teman-teman mengirimkan filenya terlambat, maka akan ada muncul warna merah di fitur Moodle belajarnya dosen pengampu. Jadi sebenarnya tetap bisa teman-teman itu mengirim file, tetap bisa meskipun terlambat ya, tapi ada kode atau blok warna merah. Nah, itulah yang membedakan teman-teman kalau misalnya mengirimnya tepat waktu atau terlambat. Jadi betul-betul waktunya itu terekam ya di Moodle-nya dosen pengampu. Oke. Lalu setelah tadi ada petunjuknya, nah di bagian ini teman-teman menemukan ada tulisan add submission. Nah, di sini artinya teman-teman harus mengunggah file ya yang harus diberikan ya atau dikirimkan kepada dosen pengampu ya, yakni file tugasnya. Diklik saja link tersebut ya. Lalu nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ada tugas pertemuan 2, lalu silakan diunggah. Di sini ada beberapa pilihan ya untuk mengambil file tersebut di dalam komputer kalian, begitu ya. Tugas apa yang kira-kira ingin kalian kirimkan ya, sesuai dengan yang ada di dalam fitur ini ya, yang diminta oleh fitur ini. Maka nanti Anda tinggal klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilihnya yang upload a file, lalu pilih choose file. Nah, ketika choose file, maka teman-teman silakan memilih, langsung dicari di mana letak tugas yang akan dikirimkan, begitu ya. Tugas yang akan dikirimkan segera dicari, lalu dipilih, begitu ya. Silakan bisa dicari nanti di mana tugas itu berada.
Baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai. Kita pilih file yang mau kita kirim. Nah ini filenya kita klik, lalu open. Kita pastikan betul bahwa file ini yang akan kita kirim, file tugas yang akan kita kirim. Lalu kita klik upload, maka nanti file dalam bentuk doc ini sudah tampak di layar kalian. Setelah sudah yakin akan mengirimkannya, maka kita klik Save Change. Dan di sini sudah ada keterangan mengenai waktu pengiriman. Ya, waktu pengiriman sudah ada keterangannya di sini. Hari, tanggal, bulan, tahun, lalu jamnya jam berapa. Lalu ini adalah file yang sudah dikirimkan begitu ya. Apabila ingin mengedit, ya bisa dilakukan juga dengan mengklik Edit Submission. Dan dengan begitu, maka file tugas sudah betul-betul terkirim ke Moodle Belajar milik dosen pengampu. Begitu ya teman-teman, mengenai cara mengirimkan file, dalam hal ini adalah tugas, ke Moodle Belajar dosen pengampu. Nanti teman-teman harus mempraktekannya sendiri di Moodle masing-masing, dan semoga lancar nanti menjalani dinamika perkuliahan yang melibatkan moodlebelajar.ust.ac.id. Apabila teman-teman sudah selesai menggunakan situs Moodle Belajar USD.ac.id ini, maka kembali ke bagian dashboard atau bagian beranda. Jangan lupa teman-teman sudah bisa meninggalkan Moodle ini dengan cara logout yang ada pada bagian kanan bawah ini. Kita klik, maka teman-teman sudah keluar dari Moodle Belajar. Demikian teman-teman video tutorial mengenai penggunaan LMS Moodle Belajar USD.ac.id, mengenai apa saja tadi mata kuliah yang ditawarkan di Prodi Pekim, lalu bagaimana cara menggunakan atau melakukan presensi daring dan mengirimkan tugas untuk perkuliahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu.